Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan berikan pembahasan latihan soal UTBK SBMPTN untuk PK ataupun pengetahuan kuantitatif. Nah, ini PK dengan seri soal PK 02 ya. Di sini ada soal yang pertama. Nah, ini soalnya seperti ini. Ya. Di sini soalnya adalah jika fx sama dengan akar 3x min 15, jadi kita punya fx akar 3x min 15 lalu ada gx. Nah, gx nya ini 1 per x min 3. Yang ditanyakan itu adalah daerah asal atau df daripada GOF. Nah, pertama, untuk mencari daerah asal GOF maka kita harus cari masing-masing dulu ya. Oke, ini daerah asal GOF, DGOF. Nah, kita punya fx sama dengan akar 3x min 15, maka kita punya yang df nya itu berarti, ingat, kalau kita mencari df dari fungsi irasional gitu atau fungsi akar, maka ingat syarat dalam akar itu tidak boleh tidak boleh negatif atau harus lebih besar sama dengan 0. Dengan kata lain, berarti kita buat 3x min 15 lebih besar sama dengan 0. Nah, dengan demikian kita selesaikan ini menjadi 3x lebih besar 15 dan x nya otomatis lebih besar daripada 5. 5 itu 15 dibagi 3 ya. Nah, sementara kita cari yang G atau DG, maka lihat DG itu bentuknya adalah pecahan. Nah, kalau pecahan kita harus ingat bahwa ingat penyebutnya itu tidak boleh 0. Artinya di sini x min 3 tidak sama dengan 0. Artinya x-nya tidak sama dengan 3. Sekarang yang dicari adalah berapa daerah asal dari GOF. Nah, kita lihat dari sini GOF sendiri, F-nya sendiri, X-nya kan lebih besar daripada sama dengan 5 ya. Dari sini X-nya tidak boleh sama dengan 0 gitu kan. Maka kita bisa mencarinya. Nah, GOF sendiri kalau kita hitung, GOF itu ya tidak lain adalah 1 per akar dari 3x min 15 gitu ya. Nah, dikurangi 3. Nah, artinya kalau kita melihat dari sini sendiri berarti ini tidak boleh, karena ini fungsinya jadi pecahan lagi, berarti tidak boleh sama dengan 0. Yang mana? Yang penyebutnya, berarti yang ini yang nggak boleh 0. Nah, kalau kita perhatikan ini sendiri kan x-nya itu kan lebih besar sama dengan 5 gitu ya. Nah, ada gak kemungkinan dia sama dengan 3? Yang ini, yang hasil dari akar 3x min 15 nya gitu kan. Kalau kita perhatikan ya itu ada kemungkinan, yaitu ketika x nya misalkan berapa. Nah, ini kan ada jelas di sini x nya. Nanti kalau kita buat ini 3x min 15 sama dengan 3. Kalau kita kuadratkan 3x min 15 sama dengan 9. 3x nya sama dengan 24. X nya tidak boleh 6 ya. Nah, di sini kan x nya sama dengan 8 ya. Nah, sementara kita lihat dari sini x lebih besar sama dengan 5.
Ini syarat akar ya. Ketika syarat akar kita masukkan ke GOF-nya gitu kan, maka ini mengakibatkan bahwa X-nya itu harus lebih besar sama dengan 5, tetapi X-nya tidak sama dengan 8. Ya, jadi kita lihat jawabannya ada enggak gitu kan. Nah, jawabannya itu ada di nomor E. Ya. Yang ini boleh kita tulis dalam bentuk lain, yaitu X lebih besar sama dengan 5 tetapi lebih kecil daripada 8, atau X-nya lebih besar dari 8. Itu untuk nomor 1. Nah, kita lihat nomor 2. Nomor 2, suatu kurva Y sama dengan AX tambah BX kuadrat. Y sama dengan AX ditambah BX kuadrat dengan AB-nya konstan. Berapakah nilai A tambah B? Nah, pernyataan pertama adalah, pertanyaannya kan berapa nilai A tambah 3B. Jadi kalau pernyataan pertama garis singgung kurva di titik 1,0. Oke. Jadi ada garis singgung atau M nya diketahui M di titik 1,0. Kalau kita perhatikan ini, maka yang namanya gradien itu kita cari turunan. Y aksen sama dengan ini A karena AX, BX kuadrat kalau kita turunkan adalah tambah 2BX. Kalau di titik 1,0 berapa? Berarti Y aksen sama dengan A tambah 2B kali 1. Nah, ini adalah M-nya. Tetapi ini tidak bisa menjawab ya. Artinya M-nya nanti kita punya A tambah 2B. Sementara garis singgung sejajar dengan garis 2X min Y tambah 3. Poin kedua, ini katanya garis singgungnya atau persamaan garis singgung sejajar dengan 2X min Y tambah 3 sama dengan 0. Kalau garis singgungnya sejajar, kita lihat di sini. Ingat, cari dulu gradiennya. Yang namanya sejajar berarti M1 sama dengan M2 ya. Artinya gradiennya sama. Berarti kalau kita lihat cari gradien ini, maka kita punya Y sama dengan 2X tambah 3. Ini tinggal pindahkan min Y-nya ke kanan dulu ya. Jadi gradiennya di sini M-nya 2. Nah, sementara itu kalau kita lihat gradiennya itu kan, gradiennya adalah ini ya, A tambah 2BX. Nah, ini persamaan gradien. Kan kita nggak tahu di titik mana. Kalau seandainya kita titiknya sama, berarti nanti A tambah 2B sama dengan 2. Ini pun juga tidak. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan kedua adalah pernyataan 1 dan 2 bersama-sama tidak cukup. Jadi ini jawabannya di E. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini ada X min 3 tambah 1 sama dengan 0. Ditanyanya adalah X pangkat 5 tambah 1 per X pangkat 5 sama dengan berapa? Nah, ini
Kalau kita lihat ini, maka kita harus selesaikan ini, tapi bukan berarti kita nyari nilai X nya dulu ya. Nah, kemarin saya sudah coba, ini kita bagi saja yang ini dengan X. Artinya kalau kita bagi dengan X, hasilnya di sini berarti X dibagi X, habis yang X ini jadi X min 3 tambah 1 per X sama dengan 0. Nah, sehingga X tambah 1 per X sama dengan 3. Sementara yang kita cari adalah X pangkat 5 tambah 1 per X pangkat 5. Ya, kita kuadratin aja dulu ini. Ya, kuadratkan. Kalau dikuadratkan berarti dua-duanya dikuadratkan, berarti kita peroleh X tambah 1 per X kita kuadratkan sama dengan 3 kuadrat. Kita kuadratkan X kuadrat, ini kuadratin X pangkat 2, lalu 2 kali X kali 1 per X, ini tambah 2 ya. Nah, ini asalnya gini. Yang terakhir 1 per X kita kuadratkan sama dengan 9. Nah, selanjutnya ini jadi X kuadrat. Nah, ini habis, X kali 1 per X nya habis ya. Tambah 2 tambah 1 per X kuadrat sama dengan 9. Dan kata lain X kuadrat tambah 1 per X kuadrat sama dengan 9 kurang 2, atau X kuadrat tambah 1 per X kuadrat sama dengan 7. Nah, karena yang dicarinya ganjil X pangkat 5, berarti kita kalikan sekali lagi dengan persamaan pertama. Jadi kita kalikan dengan yang ini. Artinya kalau kita kalikan berarti X kuadrat tambah 1 per X kuadrat, kita kalikan dengan X tambah 1 per X, maka kita akan peroleh 7 dikalikan dengan 3. Ini kalikan biasa pelangi, ini kali ini, yang ini kali ini gitu ya. Berarti ini X pangkat 3, X kuadrat kali 1 per X itu adalah X. 1 per X kuadrat kali X itu yang ini ke sini. Berarti ini adalah 1 per X, dan terakhir ini 1 per X pangkat 3 sama dengan 21. Yang harus diperhatikan, ini muncul lagi X ditambah 1 per X ya. Ini persamaan 1, ini adalah persamaan 1 adalah sama dengan 3 ya. Berarti ini X pangkat 3 tambah 3 tambah 1 per X pangkat 3 sama dengan 21. 3-nya pindah jadi X pangkat 3 tambah 1 per X pangkat 3, 21 kurang 3. Nah, dengan kata lain kita peroleh X pangkat 3 tambah 1 per X pangkat 3 sama dengan 18. Nah, karena yang kita cari pangkat 5 ya kita kalikan. Mana yang kedua? Oke, ini adalah persamaan kedua kita punya. Ini persamaan ketiga. Kita tinggal kalikan saja. Persamaan 2 dan 3 ya. Kalau kita kalikan X kuadrat tambah 1 per X kuadrat, ini tadi sama dengan 7, dikalikan dengan X pangkat 3 tambah 1 per X pangkat 3 sama dengan yang ini 7 dikali 18. Oke. Ini tinggal kita kerjakan saja sama seperti tadi, ini kali pelangi. Ini jadi X pangkat 5, ini jadi 1 per X, yang ini jadi X, yang ini jadi 1 per X pangkat 5 sama dengan 7 kali 18
Nah, ini bisa pakai 7 kali 20 dulu, 140 dikurangi 14. Ya. Jadi 140 kurangi 14. 126. Nah, ini sendiri ini adalah 3 ya. X pangkat 5 tambah 3 tambah 1 per X pangkat 5 sama dengan 126. Atau X pangkat 5 tambah 1 per X pangkat 5 sama dengan 126 dikurangi 3 sama dengan 102. Jawabannya 123 dan ini bagian B.